Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bonki Galeri, berjumpa lagi bersama kita ya di channel YouTube Bonki Galeri. Jadi ini di sebelah saya ada pohon Ficus microcarpa dengan style. Kalau teman-teman tahu stylenya ini style apa, boleh di komen ya. Jadi kami sendiri ini susah menentukan stylenya, apakah disebut informal atau twin. Karena pohon ini sendiri, kalau inspirasinya itu inspirasi dari pohon kereta kencana ya. Tapi pohon ini baru sampai di Bonki Galeri ya. Ini punya temen yang kebetulan dia mempercayain kepada kita buat ngelanjutin maintenance-nya dan proses nerusin membentuk ya atau memprogram bonsai ini sendiri. Jadi sebelum kita mulai, biasanya karena ini pohon baru, saya itu biasa dibantu Om Iwan buat sharing seputar kelemahan pada pohon ini. Jadi untuk detail pohon ini kita butuh sharing dulu, baru nanti kita permak baiknya seperti apa. Yuk. Oke, sahabat Bonki Galeri, kita seperti biasa ya melakukan pengamatan mulai dari akar dulu. Jadi Om Iwan bisa bantu nanti ini kita coba sharing dan baiknya tuh ada perdebatan tuh antara kita berdua nih Om Iwan. Jadi ini ada ganjel secara visual akar yang ini Om Iwan. Kalau memang ini kita potong dan menunggu akar baru, kira-kira seperti apa Om Iwan? Bagus sih. Ini kan ibarat kata tuh terlalu over di akar. Over di akar ya. Jadi akarnya tuh Bagusnya kan seperti ini ya. ya pecahannya Dia tuh pecahannya tuh jangan terlalu kayak nggak balance gitu ya. Oke Om Iwan, coba kita simulasi ya. Ini sahabat Bonki Galeri, kita simulasi seandainya akar yang pecahan ini harusnya ini sedikit lebih kecil dan dia ada cabang juga ke area sini. Jadi ini kebetulan ada akar yang calon akar baru ya. Mungkin ini batasan yang kita ini dan sedikit serong yang potong hewannya mungkin ya. lebih dipendekkan sih Om. Lebih ini ya, cutting. Berarti ini bisa kita buang ya? Buang. Berarti kita menunggu akar serabut baru nanti kita pelihara ya. Ini simulasinya ya, saya tutup sama jari-jari saya. Kira-kira seperti ini nih. Kalau dia nggak ada akar ini. Jadi memang ini ganggu pandangan kita ya. Karena ini muka, area muka, jadi harus sedikit kita penyempurnaan area sini. Kira-kira butuh waktu berapa lama Om Iwan untuk buat akar ini? 1 tahun? Oh, nggak nyampe Om. Nggak sampai ya? Hitungan bulan lah. Hitungan bulan ya. Kalau Ficus microcarpa itu teman-teman Bonki Galeri ya. Jadi Ficus microcarpa itu untuk area perakaran emang dia gampang untuk dibikin ya, atau diprogram karena dia emang lebih cepat pertumbuhannya untuk perakaran. Tapi kalau untuk ke atas mulai dari perantingan atau percabangan anak cabang ya itu sedikit lebih lama, tapi kalau untuk ini perakaran itu cenderung lebih cepat. Berarti nggak sampai kita perkirakan 6 bulan kemudian coba kita spill ya hasil dari cutting. Jadi kita satu pembahasan di sini, berarti kita akan melakukan cutting akar yang ini, kita pahat nanti kondisinya di mepet ya supaya pecahannya mungkin bisa jadi 3 atau 4. 3 lah ya, 2 atau 3 ya nanti pecahannya yang kita pertahankan ya. Jadi sahabat Bonki Galeri ya, jadi pohon ini memang benar-benar sudah oke secara umum, tapi emang kekurangannya aja yang kita lengkapin agar menuju sempurna. Kalau sempurna kan miliknya Tuhan, kalau kita itu cuma bisa ikhtiar. Kembali lagi, akar sudah kita bahas, bagian depan kita lihat akar bagian samping ya. Ini sudah mewakili sih. Nah, tapi kalau ini, ini bisa ditutupin sama ini ya nanti ya, lumut ya. Jadi ini nggak perlu. Ini oke. Bagian belakang juga. Nah, pengennya saya tuh seperti ini nih, bagian depannya tuh. Akarnya tuh terlihat lebih balance nih, dari besar, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang gitu. Jadi emang
sedikit natural alamnya tuh lebih nyata ya Om Iwan ya. Mewakili yang di alam itu Kalau natural. yang di alam ya. Kalau untuk akar, ini disebut akar gantung apa gimana Om Iwan? Akar sulur, Om. Akar sulur ya? Akar gantung tuh ya gantung Oh ini akar sulur. kan sampai tanah. Akar sulur ya. Ya akar sulur ini sendiri sih sudah mewakili nih, sudah cukup Om Iwan ya. Cukup, Om, tinggal Cukup, besar pengontrolan. kecilnya juga udah mempertahankan ya sekarang posisi kita ya. Jangan sampai ketika ini di ground, jangan sampai over. Jadi memang pohon ini akan kita ground di tanah tapi tetap menggunakan pot ya. Rencananya seperti itu karena beberapa faktor mungkin ada yang kita loss ulang. Ini metodenya ya, tipsnya buat teman-teman Bonki Galeri ya. Jadi pohon ini harus tetap kita pertahankan yang tetap ini posisi akar-akar ini tetap bertahan, tapi untuk akar yang baru ini harus kita sulur keluar area pot. Jadi ini nanti kita ground tetap sama potnya, nanti akar barunya kita bikin sulurnya keluar. Tapi dalam konteks bahwa akarnya itu tetap lentur nanti, jangan sampai terlalu besar, baru nanti kita masukin ke area sini ya Om Iwan ya. Mungkin seperti itu untuk akar, kita anggap beres. Nah sekarang kita masuk ke bagian cabang dan pohon, alur pohon ya. Sekarang kita bahas dulu ya batang utama atau batang yang mengarah ke atas, sementara kalau ini kan batang yang mengarah ke samping. Jadi untuk batangnya ini sendiri, kami ini menjadi pertanyaan bagi kami, kenapa ini kemarin ada tapi dibuang, ini juga ada tapi dibuang. Terus yang belakang juga mungkin susah buat kita spill di kamera, jadi di area sini ada bekas potongan cabang ya, 1, 2, 3. Sebenarnya kalau ini kalau menurut kita tetap dipertahankan sih bagus ya buat ngisi area sini. Kalau yang ini sendiri sebenarnya buat nutupin area sini. Tapi kenapa dibuang? Mungkin programmer ya atau disebut trainer sebelumnya ada ini sendiri, konsep sendiri ya. Jadi beda orang, beda konsep sih. Nah, kalau untuk alur pohon ini, karena pohon ini dia dijadikan satu kali ya ke area atas, jadi percabangan atas ini dia nggak menggunakan tahapan sehingga kurang luwes ya Om Iwan ya. Oke sahabat Bonki Galeri, jadi pohon ini kan nggak menggunakan tahapan, jadi pengecilannya itu kurang simetris ya kalau bahasa matematikanya, tapi kalau di bonsai mungkin kurang luwes ngelihatnya itu. Dan ini emang ada area ini nih, kita tunjukin nih area ini bisa terlihat dari sini ya, ini sedikit nggak balance antara pohon ini tetap kecil dan ini besar, lanjutannya ke percabangannya bengkak ya, kalau istilah ininya tuh terjadi pembengkakan dikarenakan pohon ini tidak melalui tahapan. Di kondisi pohon ini area percabangan terusan ini ya, terusan ke mahkotanya dia bengkak dan ini tetap kecil. Tapi ini tetap ada solusi kok, bukan menjadi masalah buat kita Bonki Galeri ya. Biasanya kita lakukan penyayatan atau sedikit dicacatin lah ya Om Iwan ya. Iya, bisa juga ini yang apa, pengelusan salah satu cabang untuk menarik itu batang. Bisa kita lakukan pengelosan ya. Nanti kita lihat metode pas setelah pruning lah ya untuk detailnya pohon ini. Jadi ini ada sebagian juga yang kayaknya perantingannya akan kita buang karena buat ngimbangin penyempurnaan tadi ya. Oke sahabat Bonki Galeri, tadi barusan kita lakukan sedikit bincang-bincang mengulas tentang pohon baru Bonki Galeri ini ya. Jadi kemarin kebetulan si yang punya sebelumnya atau bisa dikatakan programmer ya atau apa ya, dia itu karena kondisinya ngebikin bonsai dan dinikmatin untuk sendiri ya, bukan buat produksi penjualan. Jadi
kurang tepat kalau kita sebut sama petani bonsai atau trainer. Juga kurang tepat karena dia emang benar-benar penikmat bonsai mulai dari proses mengebuat sampai jadi. Jadi kadang-kadang kalau dia bosen atau dia ada kendala apa, dia bisa ngubungin saya buat nerusin maintenance pada pohon yang dia punya. Jadi itulah ulasannya tadi pada pohon ini ya. Untuk selanjutnya kita langsung eksekusi pruning ya, buat biar ngebentang atau ngebuka flow apa yang harus kita lakukan. Sedikit tadi area sini belum kita bahas ya. Untuk area yang bagian sini mungkin ini sedikit kita bentang ke bawah, nanti area sini juga biar kita kawat ulang ngarah ke samping kanan saya ya. Tapi baiknya kita itu ngobrolnya setelah di pruning ya, biar terlihat semua ininya, posisinya. Yuk kita pruning. Sahabat Bonki Galeri, barusan kita lakukan pruning ya. Lumayan menyita waktu. Kita tadi mulainya sekitar jam setengah 10. Sekarang pukul 3.15.00 ya, jam 3 sore. Jadi lumayan menyita waktu karena kita sambil shoot video timeless ya, biar pemirsa atau penggemar Bonki Galeri, penghobi bonsai juga nyaman ngelihat video yang kita tampilkan. Kalau saat pruning itu kita tampilkan timeless. Sekarang kita sedikit pengulasan ke pohon ini ya, yang tadi sempat kita bahas. Sekarang kan flow-nya udah kebuka dan beberapa PR udah dapat ide sih tadi sepintas waktu kita pruning, sambil ngulas apa yang harus kita losin ya. Oke, sahabat Bonki Galeri, jadi tadi kita sempat ngebahas akar ya sama batang. Sementara kepercabangan belum kita bahas karena belum pruning, dan ini udah terlihat ya. Jadi area cabang yang bagian sini ya, ini disebut cabang pertama ya, Om Iwan ya. Ini cabang pertamanya, ini kita los ulang agar nanti dia bisa narik di area batang bagian sini ya, bagian sini. Jadi semua cabang percabangan yang ini kita ambil nanti salah satu, dan kemungkinan kita nahan di area sini agar nanti yang nyamarkan ini ya, area batang yang terlalu kurus ya, atau nggak balance sama antara batang bawah dan batang atas. Jadi ini terlihat kecil. Jadi ini nanti kita los juga ke bagian depan agar bisa nutupin flow area bagian sini, menyamarkan batang bagian sini ya. Kalau akar tetap cuma satu ini PR-nya. Terus nanti di area pantat ya mungkin ya. Kalau ini kita sebut kereta kencana, berarti area sini nanti kita sedikit turunin. Di perantingan juga kita kawat ulang agar terlihat lebih nyaman gaya apa ya, alur pohonnya. Mempersingkat waktu, sahabat Bonki Galeri, jadi kita langsung ke pengawatan yuk, dibantu sama Om Iwan. Oke, sahabat Bonki Galeri, ini sendiri kok. Rami-rami nih rantingnya ya. Jadi ini kan terlihat numpuk nih posisi rantingnya. Nah, ini tips memilih ranting. Jadi yang nyilang kita buang, sama halnya seperti ini. Ini kan ada 3. Jadi kita ambil yang kiri dan kanan, yang tengahnya kita buang. Agar nanti memudahkan kita pada saat pengawatan. Jadi area ini begitu kita pengawatan akan lebih mudah ngebentuk lekukan dan nggak numpuk ya. Jadi itu sampel saja, nanti dilanjutin oleh Om Iwan sambil pengawatan ya. Nanti kita lihat detail saat tekukan pengawatannya ya.
Oke, sahabat Bonki Galeri, kita lanjutkan maintenance kita pohon ini ya. Jadi kemarin kita stop pada saat pengawatan ya. Ternyata pengawatannya kita butuh waktu 3 hari, jadi prosesnya lumayan lama. Terima kasih buat sahabat Bonki Galeri yang sabar menunggu ya. Jadi ini saya sedikit ulas ya. Jadi proses pengawatan dan lekukan udah kita lakukan, dan ada pembuangan satu cabang di area backnya. Oke, jadi kita lakukan pemotongan cabang di area sini, sekalian kita oles ini ya. Oke, ini juga terjadi penumpukan ranting, jadi kita sedikit lakukan pemotongan. Oke, beres. Jadi lanjut next ke pekerjaan selanjutnya ya. Jadi kita akan mengorek bagian rumput karena kita akan melakukan maintenance ya pada akarnya. Jadi kita akan lakukan pemotongan ini, nanti Om Iwan yang bantu kita buat ngorek akar dan pemotongannya. Ditunggu teman-teman Bonki Galeri. Oke, sahabat Bonki Galeri. Jadi posisi tadi kita telah lakukan pembuangan lumut dan korek-korek sedikit akar ya. Ternyata ini akar yang bagian depan tuh sudah pecah. Jadi pemecahan akar yang bagian area depan ini sebenarnya udah oke. Cuma kemarin karena yang pemecahan akar bagian sini ya tertutup lumut, makanya dia jadi sedikit ganjel mata ya. Jadi kemarin mungkin penataan lumutnya yang kurang oke. Makanya ini setelah kita pertimbangkan kayaknya nanti dulu kita cutting area sini. Karena ini kan udah pecah, ini udah pecah. Ini baiknya kita bersihkan, kita steam dulu. Nanti aura angkernya akan lebih terlihat kalau pemasangan lumutnya tepat ini. Jadi tadi kan lumutnya ketutupan nih batas ini. Jadi area pecahan akar ini nggak terlihat. Cuma memang bentangan antara batang ke akar ini sedikit nggak balance. Jadi pohon ini karena dia terpecah menjadi dua, bentang akar sama bentang ininya nggak sedikit over di akar sebenarnya. Cuma nanti kita pikirkan ulang ya. Jadi kita batalkan untuk pemotongan akar area sini. Nanti lebih lanjut ketika dia sudah sehat dan kita coba tata ulang lumut di kemudian hari, baru kita pikirkan lagi ya. Karena ternyata akar-akarnya udah oke banget sih nih. Bahkan setelah dibuka, malahan area sini yang ganjal karena ini mepet dua akar. Harusnya dia mecah, ini sedikit ke kanan. Nanti coba kita ganjel, kalaupun emang ngelihatnya jadi enak, mungkin itu yang kita lakukan. Oke, sahabat Bonki Galeri, jadi pohon ini kita anggap selesai buat maintenance-nya. Kondisi next project-nya ini kita steam dan kita lakukan penggroundan di pot yang lebih besar agar nanti nutrisi bisa terjaga untuk pohon ini ya. Singkat cerita dan mempersingkat waktu ya. Jadi kita langsung outdoor, kan sekarang indoor, kita langsung ke outdoor. Oke, sahabat Bonki Galeri, jadi ini posisi kita udah di outdoor, kita lakukan steam buat pohonnya. Oke, sahabat Bonki Galeri, jadi ini kalau kita lakukan steam, pembersihan yang menggunakan steam, pastikan nozzle ini sentuh sama tangan, jadi agar nanti nggak ngerusak area pohonnya. Kotorannya lepas, tapi kulit dari kambium pohonnya nggak rusak ya.
Oke, sahabat Bonki Galeri. Jadi ini kondisi pohon kalau udah di steam, masih ada beberapa bagian yang nggak bisa dilakukan dengan steam, harus menggunakan sikat gigi ya, yang halus agar nggak merusak bagian kulit pohon. Jadi posisinya ini kita akan melakukan next maintenance selanjutnya, baru kita lakukan penyikatan. Jadi kalau sekarang biarkan dulu daunnya terubus, baru kita lanjutkan untuk steam atau penyikatan di next maintenance ya. Karena untuk sekarang cukup, karena kita nggak terlalu berani ya ganggu ekstrim, karena faktor yang masih baru, perbedaan cuaca sama beberapa penanganan yang berubah itu akan mempengaruhi kesuburan pohon. Jadi ini cukup, dirasa cukup, jadi kondisinya kita langsung di ground ke pot yang lebih besar. Cuma tadi kita sedikit buang media yang lama, nanti agar kita bisa ganti media yang baru dengan tidak ngerusak pohonnya. Di posisinya tetap seperti ini, cuma penambahan media yang tadi sempat kita buang menggunakan steam ya. Ini tetap kita gunakan pupuk slow release yang sedikit dosis tinggi ya, agar nanti begitu posisi akar udah ke bawah, insya Allah dia bisa subur. Oke, cukup. Kurang tinggi nggak, Mas? Sahabat Bonki Galeri, jadi ini posisi potnya benar-benar tenggelam di dalam pot yang besar ya, agar nanti akar yang baru di atas itu bisa menyuburkan pohon ini ya. Jadi ini kita gunakan full pasir malang ya, karena emang kalau pohon Ficus microcarpa itu sedikit kurang suka yang terlalu lembab. Jadi benar-benar cuma cukup air ya Umi Wan ya. Oke, ini biasanya kalau kena steam dia ngikut, kalau yang kawat kecil ya. Jadi ini kita kembalikan ke awal. Oke, sahabat Bonki Galeri, rampung ya kerjaan kita hari ini untuk maintenance Ficus microcarpa. Mudah-mudahan pohon ini atau video kita bisa membantu teman-teman Bonki Galeri buat menjadi inspirasi atau ngikutin tips-tips yang kita bagikan ya. Lebih kurang dari kita, kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.